Kita siapkan hati. Kita mau bawa korban pendamaian kita di hadapan Bapa. Kita mau bangkit berdiri. Kita hormati kekudusan Tuhan. Dia yang berkenan hadir karena firman-Nya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan hadir. Kita berdiri di hadapan Bapa. Bapa, ini kami, Bapa. Kami ucap syukur, Bapa, karena Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Dan biar pada pagi hari ini, Bapa, Kau yang melayakkan kami. Kami mau datang ke hadapan Kau, Bapa. Sing layara lama layara la songrali. Sanggale layar berkalayara sanggale sanggala malaya sanggale berkalayana barana manglae sanalayara lamanglaya sengrana manglaya berkalayare Bapa, di hadapan hadirat-Mu, Bapa, di hadapan tahta-Mu, Bapa. Saat ini kami mau, Bapa, menundukkan diri kami. Yes, ampuni kami, Bapa, atas segala pelanggaran kami, atas segala cacat, celah dan dosa kami. Ampuni setiap tindakan kami, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biar karena domalah membasuh tiap-tiap kami, Bapa. Ini kami, Bapa. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Bapa. Berkenanlah, Bapa. Berkenanlah. Kami mau berdiri, Bapa. Kami berdiri di hadapan Bapa. Sebagai perantara atas umat Tuhan, kami bawa Tuhan, kami bawa korban pendamaian di hadapan tahta-Mu, Bapa, di hadapan-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Ini kami para imam-Mu, Tuhan. Kami bawa
Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, 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 kuduslah Tuhan suci. Engkau yang menguduskan kami Tuhan dengan darah anak domba, darah yang mahal Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah, sebab Engkau layak Tuhan, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Hanya Engkau yang layak Tuhan, layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selama. Sebab Engkau, hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan. Yes Tuhan, biar Engkau saja Tuhan, pemerintahan-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan yang ditegakkan atas tempat ini. Otoritas-Mu berdiri atas kami Tuhan. Biar ibadah pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Sandale, sandalaranale, oh, sana. Kalaya ralabara labanglaya, sandale, derkalaya nasandale, derkalaya rale, oh, sanalaya ralabalaya, res Bapa. Engkau yang melayakkan setiap kami yang datang di tempat ini Bapa. Biar Bapa pada pagi hari ini Bapa, Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami terjadi di tempat ini Bapa, di bumi seperti di sorga, tempat ini seperti di sorga, dan bersama para malaikat, orang-orang kudus-Mu Tuhan, Tuhan sorgawi, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu saja. Biar di tempat ini Tuhan, Kau yang penuhi dengan hadirat-Mu, kuasa-Mu menjamah setiap hati yang datang Tuhan. Biar Tuhan roh pengenalan akan Tuhan turun atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan kami mau menyerahkan diri kami, Kau saja yang berdaulat penuh. Pegang kami Tuhan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, yes, mampukan kami, layakkan kami sehingga kami menyembah Engkau Allah yang hidup, dan kami Kau perkenan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melayakkan kami, Kau yang memperkenan kami ini dan sampai selama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalaya, Yara lama laye, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat setiap kami yang hadir tempat ini. Kami ada Tuhan,
semua karena anugerah. Yes Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang kembali di dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang sucikan, Engkau yang layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Yes, oh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita nyatakan sekali lagi saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, kita pandang wajah Yesus kekasih kita, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Tuhan bawa kami Tuhan, bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, yes Lord, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa, biarlah memenuhi setiap kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, yes Lord, menikmati kasih anugerah-Mu.
Ya Rabba kata kasih halaman ini sore kata kasih. Ya Rabba dialah dia yang hadir di tempat ini sebab dia berkata, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ya Rabba kasih ya Rabba adalah Yesus. Cikera papa sembah Raja kita, Yesus Raja, Yesus Raja. Ya Rabba kata kasih Engkau besar Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kesembuhan, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Ya Rabba kasih Gloria bakasih Ya Rabba kata kata kasih hari marala oh niarala maya suke. Yes terus Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami buka bejana hati kami lebar-lebar untuk Engkau Tuhan. Ya Rabba kasih masuk Tuhan di dalam hati kami, masuk Tuhan selidiki kami Tuhan. Ya Rabba kata kasih ya Rabba kata kasih kata kasih. Yes Lord, kami bawa Tuhan, kami bawa Tuhan kota ini. Biarlah Engkau terus yang lawat kota ini Tuhan, jadi kota kesayangan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, anak-anak-Mu muncul Tuhan dari utara, selatan, barat, timur. Kau kumpulkan Tuhan, sehati sepenuhnya memuji, menyembah Engkau yang adalah Tuhan kami, Allah yang benar, bertahta, berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa Yesus, penuhiku.
daripadamu pada pagi hari ini, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja penuh atas tempat ini buat setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom saudara. Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini di GKI Big Mighty Yogyakarta. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Kita semua saat ini mau menyembah lagi, memuji dan menyembah Tuhan dalam sukacita. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan di akhir zaman akan menuai banyak jiwa-jiwa, akan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Amin. Keadaan kita yang saat ini mungkin sedang berbeban berat, sedih, tapi kita percaya bahwa kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Mari kita bersukacita. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mari bersukacita buat Tuhan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat.
saudara, di Mazmur 126 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, yes, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti akan pulang membawa berkas-berkas dan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya saudara, mari kita terus tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari kerumun juru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari saudara, api kemuliaan-Nya, tangkap apinya dari surga, penuhi kami semua. Bangkit gereja Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa siapa? Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah Gerejanya. api Tuhan Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja. Siap-siap segala raja. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami mau tangkap api-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan, lebih lagi Tuhan, peka Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, intim dengan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus yang adalah jaminan hidup kami. Roh Kudus yang adalah penolong kami. Engkau yang menolong kami, Roh Kudus. Yes, the Holy Spirit, please fill this place. Yes, Holy Spirit. Ya rala barala 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 ya shikara la barala 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 ya raba baba baba barana. Yes,
Biarlah hati kami Tuhan, Kau penuhi, Kau penuhi. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation
long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Lord, I long to know your glory. Lebih lagi kita katakan pada Tuhan, the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. To know your glory, I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once Kami percaya bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan saat ini izinkan kami untuk memahami setiap pesan firman yang akan Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami, ledakan dari dalam, suatu urapan yang memancar keluar dari dalam kehidupan kami, hingga kami berkata kepada Tuhan, thanks Lord, karena semua karena Engkau, apa yang kami sentuh, Engkau jadikan berhasil dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan saat ini, kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami mengucap syukur dan saat ini kami bersiap untuk menyambut firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini memperlengkapi kami dan menjadikan kami lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara sekalian. Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perkenanan saudara semua untuk mengundang saya di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saat ini saya akan bagikan firman Tuhan yang akan diambilkan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Mungkin bisa ditayangkan di depan, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan saudara dari ayat yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu, jemaat Philadelphia. Tuhan berpesan bahwa Dia menyatakan dirinya sebagai yang kudus. Allah itu identitasnya kudus, tidak bercacat, tidak bernoda. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Allah menyatakan identitasnya sebagai yang kudus, kemudian yang benar.
Kalau kita ini benar-benar didiami oleh Kristus, maka kegemaran kita adalah melakukan yang benar. Karena Yesus selain disebut yang kudus, disebut juga yang benar. Maka kebenaran itu harus memancar dari kehidupan kita. Kalau kita diurapi Tuhan, maka tanda yang spesifik adalah kekudusan, kebenaran memancar dari kehidupan kita. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang ada di dalam diri kita memampukan kita. Bukankah lagu awal tadi bagus sekali? Mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini. Kalau kita tidak dimampukan, kalau kita tidak dilayakkan, kita tidak mampu. Kita ini tidak layak, tapi kita ini dilayakkan. Kalau Tuhan ngecek pelanggaran kita satu-satu, enggak ada yang lolos, saudara. Penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi ketika Yesus itu tinggal dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah pancaran dari dalam itu, dari Yesus yang kudus, yang benar, itu akan memampukan kita. Oleh sebab itu di ayat 7 juga dikatakan, selain dia menyatakan diri sebagai yang kudus, yang benar, dia juga dikatakan sebagai yang memegang kunci Daud. Yesus ini memegang kunci Daud. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya kalau Yesus buka sesuatu dalam kehidupan saudara, maka enggak ada yang dapat menutup. Kalau Yesus tutup, maka kita mau ngotot kayak apapun juga enggak bisa dibuka. Maka kita bersyukur sekali kalau kita ini punya Tuhan yang pegang kunci Daud. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak berkenan, tutup. Kalau dia berkenan, buka. Ini nak, jalanmu benar, tak bukakan pintu, tak kasih kunci, buka nak, buka. Masuk dalam keberhasilan Tuhan, masuk dalam pengurapan Tuhan, dimampukan, dilayakkan, masuk. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan ini tidak berkenan sama Tuhan, tak kunci, Tuhan bilang, ayo masuk ya kalau bisa. Segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan akan ditutup. Itulah sebabnya kalau kita ini ikut Tuhan, itu sebetulnya adalah disebut kasih karunia adalah karena sebetulnya kita ini kalau tanpa campur tangan Tuhan gak bisa, saudara. Keberhasilan kita, bahkan kemampuan kita yang dilihat orang kok hidupnya bisa saleh seperti itu gimana ya? Ya karena kita ini kalau mau berbuat pelanggaran, mau melakukan dosa, aksesnya ditutup. Bukan kemampuan kita. Bahkan di dalam pekerjaan pun, kalau itu Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa tutup aksesnya. Kalau usaha kita ini mulai condong-condong menghalalkan segala cara, tutup. Nah, kalau sudah dengan kebulatan dan tekad ikut Tuhan, maka harus ikut caranya Tuhan. Jangan pakai cara kita sendiri, amin. Karena dia yang punya otoritas dan kendali atas hidup kita. Dia yang pegang kunci Daud, manut saja sama Yesus. Walaupun penuh liku-liku, tetap ada pergumulan, tetap kita akan mengalami. Kalau terjadi krisis kita juga akan terdampak, kita tetap mengalami. Tapi ada perbedaannya. Di balik krisis itu ada pintu-pintu yang dibukakan Tuhan. Amin. Selanjutnya ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah ini saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan perhatikan. Soal pekerjaan itu bagi Tuhan bukan hal yang sepele. Soal apa yang kita kerjakan, Tuhan itu perhatikan dan Tuhan nilai itu baik-baik. Maka janganlah kita melakukan sesuatu pekerjaan atau apapun di mana Tuhan tidak berkenan. Tuhan sangat memandang apa yang kita lakukan itu penting di hadapannya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kenapa kok kita dibukain pintu? Berita baiknya adalah
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kenapa kok dibukain pintu? Karena Tuhan tahu kita ini kekuatannya nggak seberapa. Lah kenapa kita dibukakan pintu kalau Tuhan tahu kita kekuatannya tidak seberapa? Ini loh. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara mau dibukakan pintu-pintu dari Tuhan. Ini loh syaratnya. Engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Nurut sama firman Tuhan. Kalau diberitahu Tuhan lewat firman Tuhan atau lewat rema Tuhan dalam hidup kita, nurut sama Tuhan. Itu yang bikin hidup kita ini selalu dibukakan. Kalau kita kepepet, tak bukakan pintu nak. Mentok lagi jalan, Tuhan mentok, bukakan pintu. Kekuatan kita enggak seberapa, tapi kalau ada Tuhan di situ, kita ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu pribadi yang beyond human, amin. Di luar kemampuan manusia, itu Tuhan kita. Saya rintis gereja 5 tahun, saudara. Waktu itu saya berdoa dan Tuhan dari dalam dorongan berkata, Tuhan berkata, sekarang buka gereja nak. Saudara ngerti, saya sebutkan enggak apa-apa ya. Saldo saya di rekening 2 juta. Saudara. Ya kan, orang gila mana bikin gereja 2 juta. Enggak ada tempat, enggak ada privilege, enggak ada relasi. Terus piye melakukan Tuhan? Melangkah dulu. Ya wis no percaya ae lakoni. Tenan loh Tuhan. Jogo cekan ini Tuhan, betul. Saya daftar gabung ke sinode. Oke, ACC saya ditahbiskan. Ketika ditahbiskan, ya kan. Setelah ditahbiskan kami pakai tempat itu, kami juga masih sewa di hotel juga. Kita pakai 1 bulan habis saldonya. Berarti bulan depan Tuhan entek loh Tuhan. Bulan depan gak ada. Itu tahun 2019 saudara. Mau pandemi. Bayangin saudara. Saya tidak tahu kalau akan menghadapi pandemi juga. Tapi saat itu pun sudah bikin saya deg-degan saudara. Tapi sekali lagi yang mau saya ceritakan di sini adalah kehebatan Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Bulan depannya. Saya tanya bendahara, saldone piro? Jane aku ya ngerti ini mbok menawa ada mujizat gitu loh. Saldone piro? Kosong Mas, wah kosong. Ya udah. Lah piye? Bilang sewa lagi enggak? Sewa dong, maju terus. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Batinku deg-degan saudara. Sing bayar sopo? Ya kan. Saudara ngerti, sarintis pertama 14 orang. Cuma 14 saja. Maka kalau firman Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu enggak seberapa. Waktu itu kami cuma ber-14. Termasuk saya dan istri saya ber-14. Berarti jemaatnya cuma 12. Ya kan? Maju. Bulan berikutnya. Tanpa saya duga, Mas ini ada mujizat. Saldonya itu cukup untuk sewa 1 tahun saudara. Beri kemuliaan untuk Allah kita. 1 tahun. Wah ini cukup untuk 1 tahun. Puji Tuhan. Salah satu jemaat diberkati Tuhan. Dia buat persembahan khusus di sana. Dan itu cukup untuk 1 tahun. Setelah 1 tahun pandemi. Saudara bayangin. Waktu pandemi baru ada 30 orang. Tutup ibadah online semua. Secara pikiran manusia lagi 30 wis di lockdown. Ya kan? Baru 30 orang sudah lockdown. Iki begitu dibuka, kalau lockdownnya 1 tahun, nggak boleh ibadah 1 tahun, dibuka mengkorak galek telu, itu pikiran manusia saya. Ya kan? Persepuluhan 33 gitu ya. Itu pikiran manusia saya. Tapi Tuhan itu kalau bekerja beyond human, di luar kapasitas manusia. Begitu diizinkan untuk buka, saudara ngerti. Tempat yang saya sewa waktu itu kan maksimal itu cuma muat sekitar 140 orang.
Begitu dibuka, tanpa saya duga, loh kok sing bali kok 70 gitu loh. Ini kok ngendi? Ya puji Tuhan. Nambah terus. Sampai waktu itu hampir penuh, saudara. Dan saya berkata gini, Tuhan, ternyata Tuhan bekerja secara ajaib. Sesuatu yang tidak saya sangka-sangka. Dulu saya berpikir, saya bilang sama istri saya seperti ini tempatnya lebar. Ini kira-kira sampai penuh. Kui nunggu sampai gerejane tutup pun tak kira ya ora bakal tercapai kok yang. Ini terlalu luas. Menurut saya pikiran manusia seperti itu. Tapi ternyata tidak, saudara. Apa yang Tuhan telah tetapkan. Kalau Tuhan itu tahu kekuatan kita tidak seberapa, tapi kita mau menuruti firman-Nya, tidak menyangkal Tuhan, Tuhan buka jalan, amin. Bukakan pintu. Apa yang saya alami pasti juga akan saudara alami. Syaratnya apa? Menuruti firman Tuhan. Saudara mungkin ada usaha, baru buka usaha, baru kecil. Jangan pernah memandang sesuatu yang kecil itu. Kalau Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi karena kamu menuruti firman-Ku, ya kan? Kalau untuk Tuhan itu kamu nggak ngeman-neman, walaupun income baru nggak seberapa, tapi kamu itu kalau untuk Tuhan selalu berani bayar harga. Aku akan bukakan pintu di mana tidak seorang pun bisa menutupnya. Amin. Give dulu. Kalau kita ini mau dipakai Tuhan, sebesar apa Tuhan bisa pakai kita? Sebesar apa kita berani beri bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, Tuhan aku mau impian-impianku tercapai. Aku mau memperlebar kapasitas. Tetapi kita tidak mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita dikit-dikit ngomel, benih iman ya untuk pengadaan alat. Misalnya gitu ya. Benih iman ya untuk bikin seragam tarian. Benih iman lagi. Gaji belum seberapa, benih iman lagi. Ini loh, yang kayak gini ini. Sudah kekuatannya nggak seberapa, pelitnya minta ampun, ya kan? Tapi kalau diberkati, maunya nomor 1, ya kan? Bukan begitu cara kerjanya. Tuhan tuh nggak minta banyak, saudara. Tapi semuanya, the best untuk Tuhan. Nggak minta banyak, semuanya, ya tak? Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya tak? Yang namanya kalau aku di dalam kamu berarti Yesus sudah di dalam kita dan kita di dalam Yesus, itu berarti pikiran kita dengan Yesus klop, match. Kenapa Yesus itu setiap kali melakukan segala sesuatu berhasil, terjadi? Dia tidak pernah bertentangan dengan kehendak Bapa. Kalau seandainya Yesus itu zaman sekarang dia usaha mebelnya dapat 5M, Yesus kasih semuanya untuk orang-orang miskin. Dia kasih, saudara. Oh siap, apapun yang dilakukan Yesus itu selalu terhubung dengan Bapa. Ketika dia berdoa pun, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kita enggak. Kita dapat tender 100 juta. Yojo berikan 50% untuk pekerjaanku nak. Yo jangan banyak-banyak ya Tuhan. 10% CI, latihan. Kan iman dari kecil tuh Tuhan. 10% CI, itu namanya tidak menuruti firman-Ku. Ya sudah, jadilah seperti imanmu. Padahal Tuhan mau lebarkan kapasitas kita. Saya pernah berdoa seperti ini. Tuhan, saya sebutkan waktu itu kita butuh alat musik ya. Kalau Tuhan berkati aku sekian, akan kuberikan semuanya untuk Tuhan. Betul saudara, dikabulkan beberapa bulan kemudian. Sejumlah nominal yang saya perlukan diberikan. Ayo, katanya mau buat Tuhan semuanya. Rasanya gini loh saudara. Ini loh, kedagingan ini loh. Makanya ada lagu, hancurkan kedaginganku, betul ya gitu ya. Habiskan kedaginganku gitu ya. Jadi kedagingan kita ini perlu dihancurkan, caranya seperti itu. Kita sudah nazar sama Tuhan, kita bilang kalau sekian
kasihkan semuanya. Tapi sisi manusia ini kadang-kadang begitu. Tapi puji Tuhan, ini buat Tuhan. Walaupun rasanya, wah kok eman-eman ya, kok agak ngeman gitu sebanyak itu. Tapi ketika melihat dampaknya, wah luar biasa, jadi senang. Maka hari-hari ini, kalau Tuhan berkata bahwa berikan semuanya dengan senang hati saudara, saya berikan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin mempersulit hidup kita kok. Tuhan ini justru ingin mempermudah hidup kita ketika kita menuruti firman-Nya. Ketika kita menuruti firman-Nya, jalan-jalannya itu akan dibukakan buat kita. Meskipun kekuatan kita tidak seberapa. Kita lompat ke ayat 10. Upahnya, dampaknya cuma bukan pintu-pintu yang tertutup. Itu dibukakan oleh Tuhan ketika kita setia pada firman-Nya. Ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya percaya ini berlaku untuk setiap generasi, bukan hanya untuk di akhir zaman nanti, tetapi untuk setiap generasi. Sekarang juga sudah akhir zaman, saudara. Kalau kita ini menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan, janji Tuhan ya, dilindungi dari hari pencobaan. Survei mengatakan tahun depan akan terjadi krisis yang parah. Siap-siap. Kan gitu kan. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kita punya Allah yang hidup. Amin. Yang akan menyanggupkan dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang di luar kapasitas kita. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang yang ada pada kita. Kita ini dijanjikan ketika kita menjalani kehidupan kita di bumi dengan baik, Tuhan akan memberikan upah, yaitu mahkota bagi kita. Dan Tuhan berkata, jangan seorang pun izinkan untuk ambil mahkotamu. Artinya apa? Kalau kita gagal ini nanti akan diberikan kepada orang lain. Yang seharusnya itu diberikan bagi kita, kita sudah setia selama 10 tahun. Tapi di tahun ke-11 kita mulai meragukan Tuhan, mulai tidak setia. Kita bisa kehilangan mahkota kita. Oleh karena itu kalau kita sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, untuk lakukan yang terbaik dari Tuhan, pegang itu. Jangan pernah lepaskan, rugi saudara. Kita sudah jalani sebegitu lama, ya kan? Berapa banyak saya lihat pelayanan, saya sudah pelayanan sejak saya masih sangat muda, ya. Saya lihat begitu orang waktu kalau masih sekolah, masih mahasiswa itu pelayanan menyala-nyala luar biasa. Begitu sudah mulai kerja, apalagi mulai berkeluarga, ini mulai tawar menawar. Tapi kan waktu harus dibagi dengan keluarga. Memang harus dibagi. Tetapi kebanyakan justru malah drastis sama sekali tidak memberi lagi yang terbaik buat Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan dalih apa? Ngurusi keluarga. Orang yang berkata demikian sesungguhnya dia mau berkata begini, cuma dia tidak mau katakan, aku sudah bosan melayani. Alasannya keluarga. Firman Tuhan berkata, kita bisa kehilangan mahkota kita ketika kita sudah mulai tidak mau memberi yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 12 dikatakan demikian. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Janji Tuhan kalau kita ini menang, kita taat pada Tuhan, kita turuti firman Tuhan, janjinya kita akan dijadikan soko guru. Soko guru itu tiang penyangga. Soko guru dalam bait suci Allahku, tiang yang ada di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kita ini ada di dalam surga. Jelas tuh di sini tuh.
Surga bukan untuk orang yang tidak taat. Tapi surga adalah tempat di mana orang-orang yang menuruti firman Tuhan, yang layak mendapatkan mahkota itu akan dijadikan tiang dalam bait Allah. Tiang itu tempatnya di dalam. Saudara ngerti tiang? Kalau ada bangunan besar di dalam itu kan, dari luar kelihatan enggak? Enggak. Pelayanan saudara mungkin tiang. Tapi saudara adalah soko guru kerajaan Allah. Amin. Yang kelihatan orang lain. Saudara mungkin enggak kelihatan. Saudara enggak terkenal. Tiang-tiang dari gedung yang megah itu tidak kelihatan di luar. Diukir sehebat apapun dari luar tidak akan kelihatan. Dilapis emas, ya kan? Dengan ukiran yang luar biasa tidak akan kelihatan dari luar. Kalau pelayanan saudara adalah pelayanan yang di dalam tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan mulia adalah yang tampak di luar. Jangan berkecil hati. Itu namanya kita orang-orang Philadelphia. Amin. Tidak terkenal. Tidak tampak di luar. Tapi tiang kerajaan Allah. Amin. Tidak terlihat. Tetapi dipermuliakan oleh Allah. Karena tempatnya ada di dalam surga. Ayat yang ke-13 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkanlah apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Tuhan tegur, Tuhan puji setiap jemaat yang ada, dan ini terkhusus untuk jemaat Philadelphia. Dan tidak ada cacatnya. Satu-satunya yang sama sekali tidak ada teguran karena kelemahan. Kenapa? Kekuatannya enggak seberapa. Saudara ngerti kenapa kalau orang punya kekuatan besar itu cenderung banyak melakukan kesalahan? Karena kalau pintu tertutup dia bisa gunakan kekuatannya. Ada tembok yang kuat. Saya punya uang untuk beli bulldozer. Saya bisa hancurkan itu. Padahal Tuhan tidak menghendaki. Berapa banyak sekali proyek-proyek, baik itu pelayanan maupun itu pekerjaan kita, yang kita lakukan dengan cara-cara manusia, karena kita merasa punya kekuatan. Kita tahu kalau kita bangun usaha di tempat itu nanti akan merusak lingkungan. Tapi karena kita punya power, tetap kita bangun, lingkungan rusak nomor 2. Masyarakat dirugikan itu nomor 2. Karena punya kekuatan. Makanya banyak teguran juga. Suruh mereka bertobat. Ya kan? Di dalam jemaat-jemaat yang lain dikatakan seperti itu. Punya kekuatan, merasa punya power. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan. Menyalahgunakan kekuatannya. Tapi kalau kita merasa kekuatan ini kecil, kita ini cenderung bergantung kepada Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia ini. Tuhan tolong, mentok Tuhan tolong. Kalau kekuatannya besar, mentok gampang. Berapa toh? Nah kan gitu kan. Itu sombong nih saudara. Gampang kurusak mono ya. Cuma segitu, berapa toh? Kan gitu kan. Tapi kalau kekuatan kita kecil, Tuhan ini mentok, tolong kan gitu. Padahal itu yang dicari Tuhan. Seharusnya kalau kita ini diberi kekuatan besar, kita semakin banyak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tapi kebanyakan jemaat-jemaat yang ditegur Tuhan itu adalah punya kekuatan besar, potensi besar, tapi tidak melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Makanya nanti mempermalukan nama Tuhan. Ada banyak sekali ministry-ministry. Ya kan, hari-hari ini wah sampai viral ya. Mempermalukan nama Tuhan. Ya kan, menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Sehingga membuat kekristenan dihina, membuat kekristenan dicela. Ya kan, karena tidak menggunakan caranya Tuhan. Cara mereka sendiri, memperkaya diri sendiri. Memanipulasi jemaat. Itu sangat menyedihkan saudara. Ada yang berkata bahwa kalau saudara nabur uang malam ini, saudara akan diberkati. Belum tentu itu disuruh Tuhan, tapi banyak yang beri.
Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Segala sesuatu yang menggunakan nama Tuhan, Tuhan bisa buka itu semuanya. Dan Tuhan bisa berikan teguran yang akan membuat itu tidak bisa dilakukan lagi. Bukan karena Tuhan tidak menyayangi, tapi cara yang dilakukan itu salah. Maka Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk membuat segala sesuatu kesalahannya itu dibongkar. Karena sudah mempermalukan nama Tuhan. Maka lakukan segala yang benar. Seperti firman Tuhan yang menyatakan diri. Seperti Yesus yang menyatakan diri sebagai yang kudus, yang benar, yang pegang kunci Daud. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Apapun yang terjadi, sementok apapun keadaan kita, ingat, kudus, benar. Dan Dia akan berikan kita kunci Daud. Amin. Jangan melegalkan segala cara. Berapa banyak anak-anak Tuhan. Nah, saudara misalnya nemu, loh ini kok ada tas plastik ya di kereta ya. Saudara buka, ini ratusan juta ini. Saudara kembalikan apa dipilih dimakan sendiri? Ya kan? Ini namanya tidak menuruti firman Tuhan. Loh godaan ini gede loh saudara. Nemu uang dalam tas plastik, kok bisa ya? Ah ini mesti duit haram ini. Tak pake wae, ora enek sing goleki. Siapa tahu ini transaksi narkoba, loh malah dipangan gitu. Lah kalau benar itu duit haram lah, ya malah itu mencelakakan diri kita sendiri. Ya kan? Berapa banyak? Jangankan ratusan juta, saya ketahui kantongi kok. Betul enggak? Kita berdoa, kita menyembah di hadapan. Kami berdiri di hadapan Bapa sebagai perantara atas umat Tuhan. Yang aku mau nemu, saya ketahui tak kantongi. Gitu. Maka itu akan mengkamiri yang namanya hadirat Tuhan. Yang membuat peperangan kita kalah itu ketika kita menghamiri hadirat Tuhan dengan hal seperti itu. Ketika kita kepepet, seringkali hal-hal yang tidak berkenan itu akan ditawarkan iblis dalam kehidupan kita. Karena iblis tahu kekuatanmu kecil toh, tidak seberapa toh. Duit haram. Kamu tinggal tanda tangan, beres, masalah selesai. Aku ingin nganggo cara Tuhan gak akan bisa cepet. Oh Tuhan itu cara kerjanya pakai iman, cakek caraku, cepet tinggal tanda tangan, gelontorkan ke rekening kamu, beres. Tapi iblis itu bapak pendusta. Kita lihat hari-hari ini semua diungkapkan, dibukakan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun kelihatannya kaya raya, terbongkar toh. Kemudian apa yang dia dapatkan itu tidak ada artinya lagi. Nama baik hancur. Ya kan? Orang sudah tidak percaya. Mau enggak orang berbisnis sama kita kalau kita adalah orang yang kena skandal korupsi terbesar di Indonesia. Terus kita mau ajak nih, yuk bisnisan yuk. Lah kowe sapa toh? Aku mantan koruptor sing dipenjara 10 tahun ini loh. Yuk kita usaha, enggak bisa kan? Iblis itu kelihatannya ngasih gratisan, ngasih kemudahan di awal, bayarnya belakangan. Itu dari zaman dulu seperti itu. Mau cari apa? Cara orang-orang kuno, pesugihan, bayar toh? Mau pakai cara apa? Cara suap, bayar. Bayar harganya belakangan. Tapi kalau Tuhan, bayar harganya, taati firman Tuhan, ikuti kata-kata Roh Kudus. Dan kita akan menerima berkat yang sejati. Amin. Meskipun kekuatan kita tidak seberapa dan Tuhan tahu itu. Tapi janjinya Dia akan berikan kunci Daud. Kalau kita buka, gak ada yang bisa nutup. Kita tutup, gak ada yang bisa buka. Kenapa? Yesus yang ada di dalam diri kita. Yang akan memampukan kita untuk memperoleh berkat-berkat yang benar, yang kudus, yang mulia dari Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Justru kalau kita paham, kita sadar bahwa dunia ini sedang menuju kepada segala sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ditawarkan di dunia ini.
tidak selalu menuju pada hal-hal yang baik. Justru kita harus semakin berpegang pada firman Tuhan. Karena kebenaran firman-Nya itu adalah jalan bagi kita untuk memperoleh apa yang benar daripada Tuhan. Bukan hanya secara jasmani kita akan diberkati, tetapi kita juga akan diberkati secara rohani. Amin. Tinggal di dalam kerajaan surga, menjadi tiang di dalam kerajaan Allah, menjadi penghuni kerajaan Allah. Amin. Mari saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Tuhan menginginkan kita jadi imam-imamnya yang kudus dan benar di hadapannya. Sehingga ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban dalam kehidupan kita, kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Bahwa apa yang kita kerjakan memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan memuliakan nama Kristus. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kami berdiri, Yesus, di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan minta dimampukan, dilayakkan. Mampukan, layakkan kami untuk tugas mulia ini. Bapa kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Mampukan, layakkan kami untuk tugas mulia ini. Sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan, segala yang kami kerjakan Tuhan mampukan, Tuhan layakkan segala yang
hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, aku akan berikan kunci Daud kepadamu. Sehingga apa yang kau buka gak bisa ditutup oleh siapapun. Dan apa yang kau tutup tidak bisa dibuka oleh siapapun. Itu adalah janji Tuhan bagi kita yang mau menuruti firman-Nya. Bagi kita yang mau taat mendengarkan apa kata Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketaatan kita itu penting bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan pandang semua pekerjaan kita. Tuhan pandang semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, biarlah kita menjadi representasi Tuhan untuk menampilkan yang kudus, yang benar, yang mulia di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi penurut-penurut firman. Biarlah kita menjadi penggenap-penggenap janji Tuhan. Janji-Mu digenapi Tuhan. Firman-Mu digenapi Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan. Kami minta Engkau mampukan kami. Kami minta Engkau melayakkan kami Tuhan. Amin. Untuk melakukan setiap apa yang Tuhan ingin kami kerjakan Tuhan. Amin. Mampukan dan layakkan kami Tuhan. Katakan mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Layakkan kami untuk tugas mulia.
Saya pernah meragukan Tuhan bahwa Dia bisa bekerja lebih dari yang saya pikirkan. Saya pernah meragukan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Saya pernah meragukan itu. Dan saya dapati apa yang saya pikirkan tentang Tuhan itu salah. Bahwa Tuhan memandang ketika kemampuan kita tidak seberapa. Itu justru alat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Bahwa kita yang terbatas diberikan kemampuan, dilayakkan untuk mampu melakukan sesuatu yang sesungguhnya di luar kemampuan kita. Karena ada Tuhan yang memberikan kunci Daud dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang seharusnya tidak bisa kita capai. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kita harus menaruh pengharapan dan kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup memampukan, sanggup membuat kita mencapai apa yang menjadi destiny kita. Amen. Mampu membuat kita mencapai apa yang menjadi bagian kita. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi penggenap-penggenap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat iman kami semakin bertumbuh lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Buat iman kami lebih lagi menjadi iman yang raksasa. Bukan iman yang kerdil, bukan iman yang gampang melayu dan mati, tapi iman yang sanggup menaklukkan segala keterbatasan. Karena ada Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami. Sekalipun dunia berkata bahwa keadaan dunia semakin tidak baik-baik saja, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Amin. Kami punya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami taruh kepercayaan kami. Biar Tuhan urapi setiap jemaat di tempat ini satu persatu, Tuhan urapi. Amin. Dan biarlah Tuhan jamah mereka semua satu persatu di tempat ini. Tuhan jamah mereka. Mungkin kekuatan mereka tidak seberapa, tapi Tuhan akan bukakan pintu-pintu dalam kehidupan mereka. Amin. Tuhan akan bukakan jalan-jalan dalam kehidupan mereka. Amin. Urapi Tuhan, berkati Tuhan, curahkan. Yes, tangkap setiap pesan firman, tangkap pengurapan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kami sambut Tuhan pengurapan-Mu. Yes, kami terima kunci Daud, kami terima kunci itu Tuhan untuk membuka segala kemustahilan. Yes, kami percaya Tuhan. Oh, yes Tuhan. Biarlah kunci itu turun saat ini Tuhan. Ya, tangkap, catch, tangkap. Yes Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Nah, kami rasakan urapan itu bekerja. Urapan itu bekerja dalam
terima kunci itu Tuhan. Kami terima kunci Daud itu. Amin. Dan kami akan pergunakan untuk membuka segala hal yang mustahil untuk kami capai itu. Yes. Kami akan dimampukan, diperlebar kapasitas kami Amin. untuk mencapai hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di tempat ini tidak akan muat lagi untuk menampung jiwa-jiwa. Di tempat ini tidak akan muat lagi untuk menampung begitu banyaknya jiwa-jiwa yang antusias untuk menyembah Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan, anugerahkan Tuhan. Kunci itu akan kami pakai untuk membuka segala yang tertutup. Kami buka, limpahkan Tuhan, limpahkan tuayan atas tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, yes, Jesus. Kami sambut Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Sikinata kurapaya sintina karapasiki. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggal mengaktifkan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan bawa jiwa. Kami akan menangkan banyak jiwa. Datang ke tempat ini. Kami akan memperbanyak lagi imam-imam Tuhan, pasukan-pasukan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut segala pengurapan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Segala puji bagi Tuhan. Sebelumnya terima kasih Pak Yohas, Pak Pendeta Yohas sudah memberikan penyegaran bagi roh jiwa kita semua yang hadir di tempat ini. Puji Tuhan, kami pun setuju ya dengan apa yang disampaikan. Sekalipun mungkin sekarang kita ini kecil kelihatannya, bagi Tuhan mungkin, bagi kita mungkin kuantitas itu penting, tapi yang terpenting lagi bagi Tuhan itu kualitas. Ketika kita datang di sini, kalau kita mau sepakat satu hati, kita mau sama-sama datang untuk Tuhan, berikan yang terbaik, Tuhan bisa disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita mungkin sekarang kita merasa kekuatan kita tidak seberapa, tapi percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang mungkin yang akan kita percaya, Tuhan yang akan menuntun setiap jalan-jalan kita. Bahkan sekalipun kita ini mungkin baru, kita belum dikenal banyak, tapi tidak apa-apa saudara-saudari. Yang terpenting Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sembah. Yang kita sembah itu yang dikenal banyak jiwa-jiwa. Itu yang jadi kerinduan kita semua di tempat ini. Ya. Kita sebentar lagi mau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita siapkan. Bagi yang belum mungkin bisa dibantu untuk dibagikan. Jadi di tempat ini memang kami setiap minggu kami mengadakan perjamuan. Bukan sebagai rutinitas, tapi kami percaya apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman Tuhan, untuk kita mengenang wafat Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan kita memakan tubuh dan darah Tuhan. Kita mau imani saat ini juga betapa Tuhan itu mengorbankan segalanya. Bahkan tadi ketika dikotbahkan, Tuhan rela memberikan semuanya, bahkan nyawanya. Nah, dengan kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mau sama-sama menyadari betapa kita butuh Tuhan. Tuhan gak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan, saudara. Jadi nantikanlah Tuhan. Kalau mungkin sekarang kita mungkin kerasa letih, lesu, berbeban berat,
firman Tuhan ya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Ia terbang naik seperti Raja Wali. Ia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itulah kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita yang mendapat kekuatan baru dan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita mau bangkit berdiri saudara. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sudah dapat semua. Kita angkat roti di atas kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena pagi hari ini kami boleh datang bersatu hati di hadapan-Mu, perjamuan kudus-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah yang telah dikorbankan bagi kami. Dan di tangan kami saat ini Bapa, ini adalah roti yang kami percaya, roti yang turun dari sorga, yaitu tubuh Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan makan roti ini kami percaya Bapa, Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kita mau pecah-pecahkan roti dan kita mau santap roti ini dengan iman dan percaya. Kita makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan anggur di atas kepala kita. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur karena saat ini Bapak, di atas tangan kami Bapak, yaitu anggur perjanjian Bapak, kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya anggur ini bukan anggur biasa, tapi anggur ini adalah darah Tuhan Yesus, darah yang tertumpah untuk menguduskan kami. Dengan minum anggur ini ya Bapak, Engkau memateraikan kami di dalam perjanjian baru dengan Engkau. Dan dengan iman dan percaya saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau minum anggur ini. Haleluya. Ya, bisa silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mau masuk ke persembahan, kita mungkin angkat tangan di atas kepala kita. Tadi kalau sudah dibagikan amplop, kita mau angkat amplop persembahan. Ada yang belum dapat mungkin bisa dibantu. Sudah, kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita angkat amplop. Bapak, saat ini juga kami mengucap syukur Bapak, karena saat ini Bapak kami boleh berada di hadapan-Mu Bapak untuk mempersembahkan segala apa yang daripada kami. Bukan dengan kekurangan kami Bapak, tapi kami mau berikan semuanya apa yang kami miliki, apa yang Kau taruh di dalam hati kami Bapak, untuk kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Yes, bukan dengan pemikiran kami, bukan dengan kehendak kami, tapi biar dengan ketepatan yang daripadamu kami mau berikan Bapak. Karena kami percaya ketika kami memberikan untuk Engkau Bapak, kami percaya kami tidak akan kekurangan satu apapun. Kami percaya setiap pintu sudah Kau bukakan saat ini juga Bapak. Dan segala berkat-berkat-Mu Bapak juga tercurah bagi tiap-tiap kami. Kami percaya jaminan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur sekali lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan di hadapan Kau. Haleluya, amin. Pengumuman ya, mungkin bisa dibukakan untuk multimedia. Sekali lagi untuk Pak Yoas dan tim, saya mewakili ya Bigmeti Jogja, mengucapkan selamat datang. Terima kasih untuk taburan firman-Nya. Dan salam kenal ya Pak ya. Jadi saya di sini dipercayakan untuk gembala lokal di Bigmeti Jogja. Nah memang kita mungkin belum banyak sebenarnya, minggu demi minggu
Ya yang datang ada beberapa wajah yang baru juga Tuhan tambahkan. Nah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang berikan kami visi, ya seperti tadi ya Pak Yoas juga selama 5 tahun membangun. Kami juga sama-sama 5 minggu Pak. 5 minggu, tapi kami percaya visi Tuhan yang sudah kami terima, kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan. Bukan untuk saingan ya dengan gereja-gereja, dengan persekutuan-persekutuan, tidak. Tapi biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kerinduan kami adalah jiwa-jiwa yang memang sudah lama tidak bergereja, sudah lama mungkin jauh dari Tuhan, biar kembali lagi ke gereja Tuhan, bersekutu kembali. Karena firman Tuhan juga, jangan tinggalkan persekutuan di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu ada jiwa-jiwa yang dulu sudah lama sekali nggak bergereja, ajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kenalan, keluarga, bahkan tetangga, rekan kerja juga boleh ajak. Ya, ketika ajak ke tempat ini bukan diajak untuk bertemu dengan manusia, bukan untuk cari hamba Tuhan atau siapapun yang ada di tempat ini, tapi kita sama-sama mau cari Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kita sama-sama punya kerinduan untuk jiwa-jiwa dibawa ke Tuhan. Ya, kita juga membuka untuk pelayan-pelayan Tuhan memang yang rindu melayani. Di sini ada penari, penyanyi, pemain musik, keyboard, drum, bass, gitar, juga multimedia, pendoa, bahkan kita juga jika ada Bapak Ibu yang tergerak bisa mendaftar di situ, juga ada hotline-nya, atau mungkin nanti setelah ibadah bisa bertemu dengan salah satu pengurus di tempat ini, nanti bisa mendaftar juga. Atau mungkin tahu, wah ini ada saudara saya yang rindu melayani, ya diajak dulu ke sini, lihat dulu, merasakan dulu hadirat Tuhan di tempat ini. Nanti ketika memang sudah tergerak hatinya melayani itu tidak perlu dipaksa-paksa, biar persembahan dari dalam hati. Ya Bapak Ibu, jadi bisa ditampilkan lagi. Kami di sini juga puji nama Tuhan ya, selama 5 minggu bisa di tempat ini, tapi Tuhan sebenarnya sudah sediakan juga tempat baru buat kami. Puji Tuhan, mungkin bisa ditampilkan videonya. Ya, ini update tanggal 19 September kemarin. Nah, ini lokasinya di Jombor ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan, Tuhan sediakan. Bahkan untuk pembangunannya pun Tuhan sediakan. Jadi ketika saya mendengar kesaksian dari Pak Yoas tadi, sungguh luar biasa, ajaib Tuhan. Bahkan tanpa modal ya, kalau kami ini modal dengkul juga Pak, sama. Modal lutut, kami hanya berlutut minta sama Tuhan. Tuhan sediakan gitu loh. Saya percaya setiap gereja, setiap persekutuan juga punya tantangan masing-masing, punya favor Tuhan masing-masing, perkenanan Tuhan masing-masing. Ya kami juga diberkati Tuhan gitu, seperti ini. Dan ini bukan suatu hal yang kami bayangkan, kami duga-duga. Bahkan ya kalau dengan saudara-saudari kami yang di Solo, mereka juga masih tempatnya belum pasti, belum masih sewa ya. Kami Tuhan sediakan gitu. Jadi kami kadang tuh merasa Tuhan ini luar biasa Tuhan. Kami bahkan mungkin tidak layak menerima ini. Tapi ya itu tadi, bukan dengan hebat kuat kami, tapi karena Tuhan yang memampukan. Sekalipun mungkin kita nggak seberapa, tapi Tuhan mampukan. Nah ini, jadi sudah mulai ada panggungnya juga. Nah jadi kalau Tuhan kehendaki mungkin dalam awal bulan Oktober atau bulan Oktober, doakan kita bisa pindah ke tempat ini. Ya mungkin belum 100% full ya akan jadi, tapi kita bisa mulai tempati ya, ini lantai 2-nya. Nanti buat sekolah minggu dan juga mungkin kantor sekretariatnya di sini juga bisa. Kalau kami ingat perjuangan kami ini juga awalnya dibangun dari Komsel. Kami awalnya ber-7 orang, ber-7, Tuhan tambahkan. Ya puji Tuhan, ada teman-teman dari Solo membantu kami, menuntun kami. Karena kami jujur, kami ini bukan orang-orang yang pelayanan di gereja. Kami awalnya bersekutu itu ya di rumah, di Komsel dan di persekutuan doa. Tapi Tuhan
ketika Tuhan nyatakan bangun gereja sama ya kita juga sempat mikir gimana caranya Tuhan. Tapi ya puji nama Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, pintu dibukakan Tuhan, kita nggak bisa menutup saudara. Nah kita percaya pintu-pintu sudah dibukakan Tuhan dan kita sekarang yang jaga diri kita dan persiapkan diri kita untuk kita layani Tuhan lebih lagi. Di tempat ini maupun di tempat di mana Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, di rumah, di tempat kerja, tempat usaha. Layani Tuhan Bapak Ibu, waktunya sudah dekat. Kita mau layani Tuhan. Kita mau sama-sama tidak memandang seberapa kuat kita gitu loh, seberapa layak kita. Tapi Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menguduskan, memampukan. Kita itu hanya semeleh kalau orang Jawa bilang. Kita pasrah aja. Kita ikut aja Tuhan maunya seperti apa, wis kita ngikut aja. Bukan mengalir asal mengalir seperti orang-orang dunia, udah mengalir aja enggak. Tapi kita mau sama-sama mengalir bersama dengan Tuhan. Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu, itu yang mau aku lakukan. Kita tidak mau memandang manusia, kita tidak memandang seberapa kuat kita. Tapi kita sadari Tuhan kita itu kuat. Itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara bagi kami, bagi kita. Semua dari tempat ini betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau tutup, kita pejamkan mata, kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, Kau yang bertata di tempat yang maha tinggi, Kau yang disembah para malaikat, tua-tua sorgawi dan orang kudus-Mu, dan kami di tempat ini. Engkau dengan gilang gemilangnya, kami puja, kami tinggikan Engkau Bapa siang dan malam Bapa. Dan terus Bapa di dalam hadirat-Mu, kami mau persembahkan diri kami ini, hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Engkau Bapa. Dan biar Bapa pada pagi hari ini Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Biar Bapa dengan urapan Roh Kudus tercurah atas setiap-tiap kami Bapa. Yes, biar Bapa Engkau juga yang berikan kami ketetapan hati untuk menyerahkan hidup kami hanya bagi Engkau saja Bapa. Dan biar Bapa apa yang kami terima daripada-Mu, setiap anugerah-Mu Bapa yang memampukan kami dalam menjalani setiap hidup kami bersama dengan Engkau. Biar kami mencapai destiny kami di dalam Engkau Bapa. Yes, dan kami tidak khawatir apapun Bapa yang akan menimpa kami, yang akan kami hadapi di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang akan menuntun kami dalam setiap jalan kami. Bahkan Bapa, Engkau yang akan menolong, menopang kami sampai putih rambut kami. Kami percaya Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima segala berkat-Mu Bapa, dan perlindungan-Mu yang ajaib atas kami. Biar Bapa ketika pulang dari tempat ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan di tempat kami berada Bapa, di tempat tinggal kami, di situ nama-Mu ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa Bapa dibawa kepadamu Bapa. Biar ini menjadi persembahan kami. Pakai kami lebih lagi Bapa, itu jadi kerinduan kami Bapa. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di atas awan-awan Bapa, Kau yang mempersiapkan kami Bapa menjelang kedatangan mempelai kami yang agung. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang, kami boleh mengalami pengangkatan. Kami semua yang di tempat ini, bahkan keluarga kami Bapa, seisi rumah kami Bapa, selamat dan dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur dan kami materaikan Bapa setiap doa-doa kami di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, ajaib dan berdaulat. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita yang percaya, kita mau sama-sama aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan biarkan aku pergi.
syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sudah terima segala sesuatunya Tuhan. Berkat rohani. Dan kami mau terima Tuhan berkat jasmani yang telah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati, suci dan kuduskan makanan yang ada di depan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah menerima semua berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita semua sama-sama katakan. Amin.